Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kata Siapa Minta Potongan Bunga, Denda, dan Hanya Bayar Pokok Hutang Kartu Kredit Sukar. Hari ini saya membuat sebuah video jam 7:01 WIB tanggal 13 Agustus 2024. Dan topik yang saya bahas ini adalah merespon dari pertanyaan-pertanyaan banyak klien, terutama klien yang baru saja macet atau baru saja menunggak hutang kartu kredit. Baru itu kategori saya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan 180 hari pun atau 6 bulan sudah kolektibilitas 5 itu masih saya anggap baru. Dan boleh dikatakan mulai bisa saya katakan nunggak lama itu kalau sudah di atas 2 tahun. Dan yang saya bahas ini cukup panjang sebenarnya, tapi akan saya usahakan sependek mungkin. Mereka mengatakan bahwa minta potongan bunga, denda, dan bersikukuh untuk hanya membayar pokok hutang kartu kredit kok dipersulit oleh bank. Dan jawaban saya kepada mereka adalah saya menjabarkan secara step by step. Jadi kalau nanti video ini mungkin terlalu panjang, akan saya buat 2 episode. Tapi semoga dengan 1 episode saja ini sudah bisa tuntas. Karena saya tidak mau jawaban saya ini jadi patah arang, membuat patah arang. Prinsip utamanya saya sudah mengkategorikan bahwa ketika Anda macet masih dalam kurun waktu yang kurang dari 2 tahun, itu saya anggap masih prematur untuk mendapatkan harga spesial penyelesaian hutang kartu kredit. Dan saya katakan bahwa ketika Anda itu menunggak 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 6 bulan kolektibilitas 5, itu sudah saya pastikan, sudah bisa saya yakinkan kepada Anda bahwa yang Anda harus bayarkan ketika Anda menyerah, ketika Anda tidak kuat mental, ketika Anda tidak kuat menghadapi tekanan pressure, itu yang Anda bayarkan pasti masih di atas pokok hutang plus ditambah bunga dan denda. Akan tetapi ketika Anda tahu tekniknya, dan saya katakan untuk kesekian kalinya, sudah barang pasti ketika Anda melakukan pembayaran hutang yang dilakukan karena ketakutan, dilakukan karena keterpaksaan, itu pastilah pendanaannya adalah dari hal-hal yang tidak menguntungkan untuk diri Anda. Bisa jadi misalkan Anda terpaksa harus menjual aset dengan harga yang tidak seyogyanya atau normal karena Anda terburu-buru. Misalkan apalagi kalau mau jual aset yang wujudnya rumah tinggal atau gudang atau perkantoran. Saat ini untuk menjual aset-aset yang demikian itu dengan harga pasaran, saya katakan dengan harga pasaran ya, itu
itu tidak semudah membalik tangan. Tapi kalau Anda menjual aset Anda dan kebetulan aset Anda ini memang letaknya strategis, itu Anda bisa sedikit lega karena dengan Anda membanting harga, menurunkan harga di bawah pasaran, ketika Anda beruntung masih ada yang mau membeli. Sedangkan kalau Anda memang tempatnya tidak strategis dan yang Anda minta harganya juga mungkin dianggap pasaran, tapi sekarang ini ekonomi sedang lesu, sehingga untuk menjual itu tidaklah semudah membalik tangan. Dan efeknya dari itu, Anda berarti mengalami kerugian. Yang seharusnya aset Anda 100 juta, kalau dijual secara perlahan-lahan itu bisa laku. Mungkin karena Anda tertekan, bisa jadi itu hanya laku di kisaran angka 60 juta atau 70 juta. Atau aset yang lain, motor. Kalau motor masih sedikit liquid, mobil pun juga sedikit liquid, tapi pastilah harga aset Anda itu akan terpuruk karena sudah menyandang gelar bekas, motor bekas, mobil bekas. Dan itu pun juga melihat dari kondisi aset yang Anda miliki itu, kelayakannya, sedap dipandangnya, dan segala sesuatunya pasti menjadi bahan pertimbangan. Dan yang pendanaan melalui jual aset. Ada yang melakukan tindakan bodoh lainnya. Saya katakan minta maaf, saya langsung tanpa tedeng aling-aling, atau saya katakan secara bahasa Jawa tidak pakai basa-basi. Anda melakukan sebuah tindakan bodoh dengan cara mencari hutang, sumber dana dari hutang lainnya. Dan yang paling bodoh ketika Anda terjerat hutang kartu kredit, tapi Anda takut diteror dan Anda malah memasukkan atau mengajukan hutang yang sifatnya fidusia. Ketika Anda mungkin jual aset tidak berlaku-laku, entah itu rumah, entah itu tanah kosong, entah itu gudang, entah itu mobil, entah itu motor, Anda masukkan dalam jenis hutang berfidusia atau yang berjaminan. Anda jaminkan, sertifikatnya Anda jaminkan atau BPKB-nya Anda jaminkan. Itu adalah pola berpikir sangat bodoh, dan saya tidak merekomendasi untuk melakukan hal itu. Nah, bagaimana toh Pak? Kalau saya tidak menyelesaikan, saya akan diteror, saya akan didatangi oleh depkol, saya akan ditelepon oleh deskol. Dan teror itu tidak hanya kepada saya, tapi kepada seluruh keluarga besar, atau bahkan menuju ke saya tempat bekerja, atau tempat sanak saudara, atau bahkan ke kerabat. Itu selalu yang muncul di ketika saya berhadapan dengan debitur yang baru saja macet. Dan saya katakan bahwa mereka pesimistis. Mereka mengatakan bahwa saya itu cuma pakai 1,2 Pak. Saya itu tidak paham tentang kartu kredit. Dan saya pun juga tidak tahu tentang limit saya. Dan ketika saya macet 1,2, itu saya masih ada sisa limit yang saya tidak paham tentang cara
kinerja kartu kredit, dan ketika setelah setahun kemudian saya ditagih menjadi 4.999.000. Dan itu langsung saya jawab, yaitu artinya mungkin limit Anda adalah cuma sekitar 3,5 atau 4 juta, dan setelah mengalami bunga, denda, keterlambatan, mungkin ada annual fee dan sebagainya, menjadi nilai yang saat itu sedang ditagihkan pada Anda. Kalau segitu tuh saya harus bayar berapa, Pak? Kalau kita bicara tahu tata cara kinerja ketika ada hutang kartu kredit yang mengalami menunggak, itu saya katakan kalau segitu itu 1,2, saya idealnya bayar berapa? Itu tergantung dengan Anda sendiri. Ada juga satu klien yang mempunyai hutang plat merah. Limitnya adalah 190 juta dan dibengkakkan menjadi hampir 300. Sama persis jawabannya, bahwa mereka sangat ketakutan, mereka sangat tidak nyaman karena diteleponi oleh deskol kemana-mana. Ring satunya handetolan sanak keluarga dan kerabat mereka. Dan mereka mengatakan pada saya bahwa saya itu padahal sudah tidak kurang-kurang untuk mau menyelesaikan. Ketika saya merasa memakai 190 juta, saya katakan pada bank, baik, saya akan bayar 200 juta, tapi saya tidak mampu untuk melakukan pembayaran satu kali bayar. Saya mau untuk pembayarannya per bulannya 10 juta. Artinya kalau itu disetujui, mungkin tenornya berarti akan berkisar 2 tahun. Dan ketika itu saya ajukan, Pak, saya ditolak dan terornya tetap berjalan lagi. Di sini saya katakan pada Anda sekalian bahwa itu karena Anda tidak tahu tata cara penyelesaian hutang kartu kredit. Sudah saya katakan di awal bahwa kalau Anda bisa tahu, bisa mau, kalau tahu tok tidak cukup. Hanya tahu tapi tidak mau melakukan, itu artinya adalah tidak cukup. Artinya harus mau dan tahu dan mau untuk melakukan hal-hal yang akan saya mentoring. Bahwa pertama, hutang kartu kredit ini sendiri sudah saya katakan penyelesaiannya bukan instan. Saya katakan bukan instan. Kalau Anda mau menyelesaikan secara instan, ya artinya bisa-bisa saja, sah-sah saja. Misalkan tadi yang limit 190 juta dinaikkan menjadi 300, saya garansi pada Anda, semoga Bapak yang berkunjung ke rumah saya menonton, Anda katakan saya mau bayar cash langsung 220 juta atau 210 juta, saya garansi masalah Anda selesai. Atau kepada ibu yang berada di kota Jakarta, Anda merasa hanya memakai 1,2 dan ditagih 4.999.000. Kalau Anda mau, saya katakan mau, untuk nurut dengan bank,
istilahnya pasrah bongkoan atau tidak ada perlawanan. Siapkan dana 3,5 juta atau 4 juta, pasti itu disetujui. Tapi yang jadi masalah adalah kondisi finansial Anda sendiri kayak apa. Kalau kondisi finansial Anda itu tidak membaik, tidak dalam kondisi baik, sudah saya katakan tadi dengan cara yang tidak waras, tidak menggunakan logika, ya nanti endingnya memang hutang kartu kredit tadi selesai, tapi akan meninggalkan hutang yang jauh lebih bahaya. Ketika Anda menggadaikan entah itu sertifikat, entah itu BPKB, dan ketika harapan kita ke depan itu adalah baik adanya, tapi kita tidak bisa memungkiri saat ini kondisi finansial ini sedang kacau balau. Kondisi perekonomian di Indonesia dan seluruh dunia sedang carut marut. Banyak pemutusan hubungan kerja, bahkan ada orang yang terlalu pede ketika mengikuti keinginan untuk melakukan sebuah recovery, reschedule dengan cara mencicil. Saya mau mencicil 1 bulan 10 juta. Saya selaku founder Omah Solusi Indonesia atau selaku mentor dari Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan untuk tidak bayar hutang. Itu adalah sepenuhnya kepuasan diri Anda. Tapi saya ingatkan, Anda bisa mengkalkulasi 10 juta per bulan. Mungkin karena saat ini kondisi Anda sehat walafiat. Anda bisa bekerja maksimal dan mungkin Anda punya pendapatan di atas 25 juta. Sehingga yang 10 juta Anda alokasikan untuk pembayaran cicilan kartu kredit, sedangkan yang sisanya untuk kehidupan yang Anda jalani. Tapi ketika Anda tidak memperhitungkan suatu hal yang bisa setiap saat terjadi, cobaan itu bisa setiap saat terjadi. Bisa jadi Anda jatuh sakit, bisa jadi Anda ada sebuah malapetaka musibah, entah itu tabrakan atau apapun itu. Atau bisa jadi Anda di pekerjaan mengalami surut mendadak. Mungkin pada pekerjaan Anda ada kendala ditipu orang, atau mungkin ada kendala di mana kompetitor lebih dahsyat, atau mungkin kalau bagi Anda yang ikut orang, saya katakan bagi Anda yang ikut orang, tahu-tahu perusahaan Anda kolaps dan mengalami pemutusan hubungan kerja, dan ketika itu terjadi, efeknya Anda sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran yang 10 juta. Dan kalau itu sudah jalan, katakanlah itu Anda tenorkan tadi itu, Anda anggap 10 juta untuk 210 juta, itu artinya tenornya 20 bulan atau 24 bulan atau 2 tahun. Ketika itu malapetaka itu datangnya di awal tenor, masih Anda beruntung. Loh, kok saya beruntung toh Pak? Anda masih beruntung karena uang yang akan hangus masih sedikit. Kenapa bisa hangus Pak? Karena ada syarat dan ketentuan berlaku.
Ketika Anda plan 24 bulan dan ketika Anda baru bayar 3 kali, di bulan yang keempat tidak Anda bisa bayar, bulan kelima Anda tidak bisa bayar, atau bahkan bulan keenam Anda tidak bisa bayar, yang sudah Anda bayarkan tadi akan kembali seperti semula. Argo kartu kredit tadi akan berjalan seperti semula. Yang membuat jadi Anda lebih apes lagi karena semuanya tidak bisa kita kontrol dengan sempurna. Ketika Anda melakukan tenor 24 bulan umpama, dan Anda dikasih cobaan di bulan ke-18 atau ke-19, entah Anda jatuh sakit, entah Anda kena sebuah musibah malapetaka, kecelakaan, atau mungkin kebakaran, atau mungkin bukan menimpa pada diri Anda tapi pada keluarga Anda. Dan ketika pendapatan yang Anda dapatkan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus Anda lakukan ketika Anda mengalami sebuah musibah atau malapetaka tadi tidak imbang, sudah saya pastikan bahwa Anda akan memprioritaskan untuk pengeluarannya dulu. Efeknya adalah tunggakan yang tadi terbengkalai, cicilan yang tadi berjalan. Dan ketika cicilan itu berjalan, dan ketika Anda tidak bisa menutup, membayar, ingat, sifat cicilan adalah jumlah nominal dan jumlah waktunya adalah selalu sama, tidak bisa ditawar. Sedangkan jumlah pemasukan kita, katakanlah Anda gajian sekalipun, Anda ikut orang yang dimana Anda sudah bisa memprediksi salary saya itu misalkan 25 juta. Ingat, itu tidak kekal. Itu sewaktu-waktu bisa berubah. Dan ketika mungkin Anda kena PHK, perusahaan Anda kolaps, atau mungkin seperti yang saya katakan tadi, Anda sakit sehingga Anda tidak bekerja, otomatis Anda tidak diberi gaji. Itu akan mengakibatkan seperti yang saya katakan, 18 bulan yang sudah Anda bayarkan, bulan ke-19, bulan ke-20, bulan ke-21 Anda tidak bisa bayar. Syarat dan ketentuan dari bank ini berlaku, sehingga membuat Argo itu berjalan lagi, membuat apa yang Anda bayarkan seolah-olah tidak menjadi pengurangan pokok hutang ataupun pengurangan jumlah hutang Anda totali. Ketika bunga dan denda mulai merangkak lagi, ya sama juga bohong, karena kita ketika melakukan sebuah deal dengan bank, syarat dan ketentuan berlaku. Kita tunduk segala aturan yang telah mereka buat. Dan itulah kenapa Omah Solusi Indonesia selalu mengajarkan 1 kali bayar dan lunas. Tidak pernah menekankan untuk melakukan sebuah cicilan. Sekarang saya akan masuk ke pokok topik lagi dulu, bahwa terus bagaimana kalau bank bersikukuh tidak bisa ditawar, tidak bisa diajak berdiskusi, bernegosiasi seperti yang kemampuan Anda? Jawaban saya adalah ketika bank tidak bisa ditawar, tidak mau menegosiasi, tidak mau melihat kenyataan realita yang saat ini sedang diungkapkan oleh debitur, tidak usah Anda pikirkan hutang Anda untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Itu adalah hak Anda sepenuhnya.
Lah, efeknya tuh Pak, ketika saya tidak mau nurut dari bank itu kan, bank itu melakukan segala upaya menteror ke sana kemari, menteror tempat saya bekerja, menteror anak saya kalau saya sudah berkeluarga, menteror teman-teman saya, menteror istri saya kalau saya punya istri, atau menteror suami kalau saya punya suami. Lah itu kan juga saya menjadikan tidak bisa menuruti sarannya Bapak untuk sementara waktu tidak usah dibayar. Saya katakan pada kedua klien yang bertanya pada saya, yang satu melalui telepon, yang satu datang di tempat saya di Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Itu karena Bapak belum tahu, dan nanti ketika saya sudah kasih tahu masih ada kemungkinan Bapak mau ndak untuk melakukan apa yang sudah saya mentoring. Ketika Anda sudah tahu tapi tidak mau melakukan, saya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat saya itu adalah, umpama saya seorang dokter, Anda berkeluh kesah terhadap sebuah penyakit, saya mendiagnosa penyakit yang ada, saya berikan way out, saya berikan resep, saya berikan obat, tapi Anda tidak meminumnya. Artinya problematika Anda tidak akan terselesaikan. Bahkan bisa jadi Anda menghakimi saya, ora kacek berkonsultasi dengan foundernya Omah Solusi Indonesia. Dan ketika itu Anda lakukan, saya hanya berkata matur sembah nuwun. Tapi ketika Anda mau untuk mengikuti wacana edukasi yang saya berikan dan mau untuk senantiasa mengkonsultasikan progres yang ada, niscaya masalah Anda tadi akan terselesaikan. Jadi tidak ada yang namanya orang sedang menunggak hutang dipaksakan oleh bank untuk membayar dengan apapun caranya. Sebaliknya, saya pun juga mengatakan pada Anda, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada bank ketika waktunya belum tiba. Saya perjelas, waktunya belum tiba. Karena penyelesaian hutang kartu kredit membutuhkan waktu yang tepat. Dan itulah episode yang pertama, karena saya yakin ini tidak bisa selesai di 1 atau 2 episode untuk menjawab yang sudah saya katakan sesuai judul. Bagaimana cara mendapatkan potongan penghapusan bunga dan denda, dan tidak sebatas bunga dan denda saja. Bahkan kita bisa mengupayakan untuk minta potongan pembayarannya di bawah limit yang kita punya. Selama semua data, semua realita mendukung, otentik, saya yakinkan itu akan terjadi. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda senantiasa penuh dengan sukacita dan jangan pernah menyerah, tetap semangat dan ingat, badai pasti berlalu.